Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 11 Malang yang saya banggakan, saat ini kalian yang beragama Islam mengikuti kegiatan Pondok Ramadan, yang beragama Kristen mengikuti kegiatan Pondok Kasih, dan yang beragama Hindu mengikuti Pondok Hindu, baik secara luring dan daring. Semoga anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 11 Malang selalu sehat dan diberkahi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam takdim saya kepada kedua orang tua kalian. Semoga beliau selalu sehat dan banyak rezeki, sehingga dapat mendampingi kalian dalam menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Kali ini saya ingin menyampaikan bahwa kalian sebagai siswa SMK Negeri 11 Malang harus mempunyai karakter sebagai pelajar, yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila mempunyai karakter yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah harus kreatif. Untuk mencapai karakter pelajar Pancasila, kita harus memahami salah satu aspek adalah di dalam moderasi beragama. Apa itu moderasi? Moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah, sesuai dengan pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut orang yang moderat. Tapi benarkah bersifat ekstrim itu buruk? Benar. Jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk, seperti kesombongan. Bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika itu dilakukan berlebih-lebihan, implikasinya bisa menjadi buruk. Lihatlah sifat dermawan. Sifat ini sudah pasti baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tapi jika seseorang melakukan kedermawanan secara berlebih-lebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Kalau sudah begitu, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Jadi, kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama.
Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa disebutkan contoh beragama yang berlebihan. Salah satu contoh seperti ini. Contoh paling gampang adalah ketika seseorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang itu sudah masuk kategori kafir atau tidak, karena kekafiran itu berada di dalam hati. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan problem sosial di sekitarnya juga bisa disebut berlebihan dalam beragama. Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain, atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Apa contoh sikap ekstrim yang lain? Banyak sekali. Ada misalkan seseorang yang menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya, hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain, atau merusak ibadah karena merusak rumah ibadah misalkan, karena tidak setuju dengan paham keagamaannya. Sikap ekstrem lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama dari agama lain, misalkan karena alasan tenggang rasa. Ini semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya, tidak perlu menggadaikan keyakinannya. Terus, di mana posisi orang yang moderat itu? Di antara dua kutub yang ekstrim, orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tetapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar. Juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Pendek kata, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub yang ekstrim tadi dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Terus apa prinsip beragama yang moderat? Prinsipnya ada dua, yaitu adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah misalkan, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Orang yang ekstrem sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhannya hanya untuk membela
keagungannya hanya untuk membela keagungannya saja, seraya mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini sampai rela untuk membunuh sesama manusia atas nama Tuhan. Padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Lalu apa batasnya bahwa suatu pemahaman dan pengamalan keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan? Pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar 3 hal. Yang pertama, nilai kemanusiaan. Yang kedua, kesepakatan bersama. Dan yang ketiga, melanggar ketertiban umum. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Lalu apa contoh yang melanggar batasan kemanusiaan? Misalkan seperti ini, jika seseorang atas nama ajaran agama misalkan melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan, atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, itu sudah bisa disebut melanggar nilai kemanusiaan. Tindakannya jelas berlebihan atau ekstrim. Contoh konkretnya, dengan dalil jihad agama, seseorang meledakkan bom di tengah pasar, lalu puluhan bahkan ratusan orang yang tak bersalah tewas seketika. Ini jelas adalah tindakan ekstrim. Contoh lain, ketika seseorang sedang beribadah, lalu ada orang lain di dekatnya yang hampir mati akibat terjatuh ke dalam sumur misalkan, maka dia wajib membatalkan ibadahnya untuk kemudian membantu saudaranya yang terjatuh ke dalam sumur. Ibadah kepada Tuhannya bisa ia lakukan setelah ia menolong saudaranya itu. Contoh lain, misalkan seorang dokter harus bergegas menunaikan kewajiban beribadah. Namun di saat yang sama ada pasien dalam kondisi darurat, harus segera ditangani dan tidak dapat ditangguhkan. Dalam kondisi seperti ini, sang dokter harus segera menyelamatkan pasiennya dan menunda ibadahnya untuk kemudian melaksanakan kewajiban agamanya setelah menolong pasien tersebut. Bahkan watak kemanusiaan ini pula yang membawa seseorang yang beragama untuk dapat menghargai alam dan nyawa makhluk semesta lainnya, seperti hewan dan tumbuhan sekalipun. Contoh lain, di dalam Islam, seseorang yang hendak melaksanakan sholat harus bersuci dan berwudu dahulu dengan air. Andai ketika itu ia hendak berwudu dengan air terbatas, lalu tiba-tiba di sampingnya misalkan ada anjing yang merayap kehausan, yang membutuhkan air untuk minum, maka yang harus ia lakukan adalah mendahulukan untuk anjing tersebut. Orang ini harus menolong anjing dengan air yang terbatas tadi untuk bersuci. Untuk beribadah, untuk berwudu, dia bisa menggunakan tayamum atau menggunakan bersuci dengan debu. Itulah semangat keseimbangan yang ditentukan, yang ditekankan dalam
moderasi beragama. Jadi agama harus diamalkan untuk menebarkan rahmat dan kasih sayang bagi alam dengan segala isinya. Seorang tokoh karismatik, almarhum Kiai Haji Maimun Zuhair, pernah mengatakan, jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan jatuh di air, maka angkat dan tolonglah. Barangkali itu akan menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat nanti. Yang kedua, apa contoh bahwa kita disebut ekstrim bila melanggar batasan kesepakatan bersama? Contohnya, jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar butir-butir Pancasila, melanggar Undang-Undang Dasar 1945, dan melanggar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, itu sudah bisa dinilai ekstrim dan melanggar. Dalam hal kehidupan bermasyarakat, niscaya juga banyak peraturan yang telah disepakati bersama oleh seluruh warga di lingkungan tempat tinggal. Jika seseorang warga atas nama agama yang dianutnya melanggar kesepakatan bersama yang telah ia setujui tersebut, maka ia pun dapat dianggap berlebih-lebihan. Kalau di jalan raya, kita sudah sepakat itu ada traffic light, warnanya merah, kuning, dan hijau. Apabila kita tidak mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama, bahwa kalau lampu merah menyala, maka kita harus berhenti. Kalau kita melanggar kesepakatan ini, pasti akan terjadi kecelakaan di perempatan atau di pertigaan jalan. Yang ketiga, apa contoh yang melanggar batasan ketertiban umum sehingga kita bisa dikategorikan sebagai orang yang dalam kondisi ekstrim? Contohnya, jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar ketertiban umum, itu sudah bisa dinilai beragama secara berlebihan. Misalkan, jika seseorang memaksakan diri beribadah atau sholat di tengah keramaian lalu lintas yang menyebabkan kemacetan, atau bahkan dia bisa menjadi korban dari kecelakaan, maka ia sudah melanggar ketertiban umum. Lalu bagaimana orang moderat memahami kemanusiaan? Kemanusiaan adalah salah satu esensi agama. Kemanusiaan diyakini sebagai fitrah agama yang tidak mungkin diabaikan. Agama mengajarkan bahwa menjunjung tinggi kemanusiaan adalah inti pokok agama. Tuhan diyakini menurunkan agama dari langit ke bumi justru untuk melindungi kemanusiaan. Pendek kata, inti pokok ajaran agama adalah untuk menjaga kemanusiaan, bukan untuk menghancurkan kemanusiaan itu sendiri. Jadi, kalau ada paham ekstrim atas nama agama yang berakibat menghancurkan kemanusiaan, misalnya mengakibatkan terbunuhnya orang tak bersalah, paham itu jelas bertentangan dengan fitrah agama dan tentu saja tidak bisa dibenarkan. Orang moderat akan memperlakukan mereka yang berbeda agama
sebagai saudara sesama manusia dan akan menjadikan orang yang seagama sebagai saudara seiman. Orang moderat akan sangat mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan di samping kepentingan keagamaan yang sifatnya subjektif. Bahkan dalam situasi tertentu, kepentingan kemanusiaan mendahului subjektivitas keagamaannya. Contoh, misalkan ibu saya dalam kondisi sakit yang berada di kampung halaman, maka jarak dari Malang ke kampung halaman itu butuh waktu yang lama. Kalau saya berangkat di siang hari, tentunya mungkin waktu sholat zuhur itu tidak bisa dilaksanakan dengan tepat waktu. Di dalam agama itu sudah diberi pilihan bahwa menjenguk orang tua itu bisa dilakukan tanpa mengabaikan perintah agama. Jadi sholat zuhur saya bisa saya jamak atau bisa saya qashar. Itu artinya bahwa untuk kepentingan sosial kemanusiaan, maka perintah agama itu ada rukhsah, ada dispensasi. Lalu apakah moderasi beragama itu sama dengan moderasi agama? Tentu saja tidak. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, prinsip keadilan dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama itu menjadi ekstrim. Lalu contoh konkret apa yang membedakan agama dan beragama? Misalkan ajaran agama untuk memuliakan perempuan. Ajaran ini bersifat pasti dan tidak ada yang memperdebatkan. Itulah ajaran agama. Tapi bagaimana cara memuliakan perempuan menurut ajaran agama itu? Masing-masing umat beragama melakukan praktek yang berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan beragama. Contoh yang mudah terlihat, misalkan ada paham dan amalan agama yang ekstrim yang membatasi aktivitas sosial perempuan, seperti larangan keluar rumah bagi perempuan meski untuk menuntut ilmu. Namun ada juga paham dan amalan agama yang memberi ruang kebebasan ekstrim bagi perempuan untuk beraktivitas sosial, sehingga menyepelekan tanggung jawab mengurus keluarga. Di antara keduanya itu ada juga paham dan amalan agama yang cenderung moderat, yang memberikan hak-hak kesetaraan gender kepada perempuan, tetapi tetap membatasinya dengan etika dan adat istiadat yang berlaku. Jadi, moderasi beragama apakah sama dengan toleran? Toleran itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat di dalam beragama. Moderasi adalah proses, toleransi adalah hasilnya. Seorang yang moderat
bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tetapi ia tidak akan menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seseorang yang moderat niscaya punya keberpihakan. Jadi dia punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi tidak akan memaksakan berlaku untuk orang lain. Seperti pada bulan Ramadan ini, ada yang menafsirkan bahwa menurut keyakinannya bahwa tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu. Ada juga yang berkeyakinan bahwa 1 Ramadan itu jatuh pada hari Minggu. Kalau saya berkeyakinan bahwa 1 Ramadan adalah hari Sabtu, maka saya tidak boleh memaksakan keyakinan saya bahwa 1 Ramadan adalah hari Sabtu. Oleh karena itu, keyakinan seseorang itu tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Berarti orang yang moderat tidak teguh di dalam beragama. Tidak juga. Seseorang yang moderat itu juga harus memiliki pendirian yang teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama dan di mana ia harus berpendirian teguh dan mana itu tafsir ajaran agama, di mana ia perlu toleran, menghormati pendirian orang lain dan tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Terkait urusan pokok agama, tidak boleh ada kompromi dalam hal meyakini dan mempraktekannya. Tapi untuk urusan agama yang sifat hukumnya diperdebatkan dan ada beragam pandangan, seseorang moderat akan mengambil sikap hukum tertentu untuk dirinya, tapi tidak memaksakan hukum itu berlaku untuk orang lain. Itulah makna dari toleran. Lalu bagaimana cara membedakan pokok agama dan tafsir agama? Untuk memilah mana wilayah pokok agama yang harus dibela secara teguh dan mana wilayah tafsir ajaran agama yang terbuka untuk berbeda, seorang umat beragama harus mempelajari ajaran agamanya dengan baik dan secara mendalam. Ia harus mencari ilmu melalui guru atau sumber yang terpercaya. Sikap moderat dalam beragama akan lebih mudah diterapkan jika seseorang memiliki pengetahuan agama yang baik dan memadai. Pengetahuan yang luas akan menghantarkannya menjadi orang yang bijaksana. Berpengetahuan itu penting karena untuk dapat berdiri di tengah, seseorang yang moderat perlu tahu tafsir agama yang ada di ujung ekstrem kiri dan yang ada di ujung ekstrem kanan. Sikap hanya melihat kebenaran satu tafsir agama dan buta terhadap kebenaran tafsir lainnya dapat menjerumuskan seseorang pada sikap ekstrim dan cenderung mengklaim kebenaran menurut versi dirinya saja. Pendek kata, untuk moderat, seseorang itu perlu berilmu. Terus apalagi syarat moderat selain
kita harus berilmu. Selain berilmu, seseorang yang moderat juga harus mampu mengendalikan emosi, berakhlak baik, pemaaf, dan menjadi teladan, dan sanggup berempati. Dalam menyikapi masalah keagamaan, ia harus mampu mendahulukan rasa daripada emosi dan harus mengedepankan akal ketimbang otot. Moderasi beragama harus dibarengi dengan sikap berbudi luhur. Dengan begitu, maka seseorang yang moderat dalam beragama akan senantiasa berhati-hati dalam bertindak, tidak gegabah, melirik ke kanan, melirik ke kiri, dan selalu mempertimbangkan baik buruknya setiap pilihan. Konsisten berada di tengah bukan berarti diam saja, melainkan dinamis bergerak merespon situasi dengan cermat. Alhasil, moderasi beragama dapat diwujudkan jika seseorang telah memenuhi syarat berilmu, berbudi, pemaaf, bijaksana, dan berhati-hati. Lalu mengapa moderasi beragama diperlukan? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim di dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama adalah upaya untuk mengembalikan pemahaman dan praktek beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkan agama, pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Apakah moderasi dikenal dalam sejarah umat manusia? Oke. Jadi moderasi itu sudah lama dikenal sebagai prinsip hidup dalam sejarah umat manusia. Kalau kita membaca sejarah, dalam mitologi Yunani kuno, prinsip moderasi sudah dikenal dan dipahatkan pada inskripsi patung Apollo di Delphi dengan tulisan Meden Agan yang berarti tidak berlebihan. Prinsip moderasi saat itu sudah dipahami sebagai nilai untuk melakukan segala sesuatu secara proporsional, tidak berlebihan. Seorang yang moderat dalam hal makanan misalnya akan menyantap segala jenis makanan, tapi membatasi porsinya agar tidak menimbulkan penyakit. Moderasi juga dikenal dalam tradisi berbagai agama. Jika dalam Islam ada konsep wasatiyah, dalam tradisi Kristen ada golden mean, dalam tradisi agama Buddha ada majjhima patipada. Kemudian kalau di dalam agama Hindu ada Madhyamika, dalam Konghucu ada juga konsep Songyong. Begitulah
dalam tradisi semua agama selalu ada ajaran jalan tengah. Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yaitu bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrim dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Bagaimana menempatkan moderasi beragama dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia? Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam. Sejak awal, para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok, agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tetapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Beberapa hukum agama juga dilembagakan oleh negara. Ritual agama dan budaya berjalan dan terjalin berkelanjutan dengan rukun dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri kita tersebut. Lalu siapakah yang harus mengawal moderasi beragama ini? Tegaknya moderasi beragama perlu dikawal bersama, baik oleh orang per orang maupun oleh lembaga, baik masyarakat maupun negara. Kelompok beragama yang moderat harus lantang bersuara dan tidak lagi memilih menjadi mayoritas yang diam. Bahkan keterlibatan perempuan juga akan sangat penting dalam upaya memperkuat moderasi beragama, mengingat kekerasan atas nama agama bisa saja dilakukan baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Setiap komponen bangsa harus yakin bahwa Indonesia memiliki modal sosial untuk memperkuat moderasi beragama. Modal sosial itu berupa nilai-nilai budaya lokal, kekayaan keragaman adat istiadat, tradisi bermusyawarah, serta budaya gotong royong yang diwarisi oleh masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Modal sosial itu harus kita rawat demi menciptakan kehidupan yang harmoni dalam keragaman budaya, etnis, dan agama. Jika dipikul bersama, Indonesia dapat menjadi inspirasi dunia dalam mempraktikkan moderasi beragama. Lalu apa peran yang harus dijalankan oleh negara dalam rangka menciptakan masyarakat yang moderat di dalam beragama? Negara
perlu hadir untuk memfasilitasi terciptanya ruang publik untuk menciptakan interaksi umat beragama. Jangan sampai negara malah melahirkan regulasi dengan sentimen agama tertentu yang diskriminatif dan diberlakukan secara umum di ruang publik. Kehadiran negara harus memfasilitasi, bukan mendiskriminasi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di dalam kegiatan Pondok Ramadan, Pondok Kasih, Pondok Hindu bagi siswa-siswi SMK Negeri 11 Malang. Terima kasih, semoga kalian semua dimudahkan oleh Allah di dalam menggapai cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.